Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera ya teman-teman. Selamat pagi ini. Selamat beribadah puasa ya bagi kaum muslim yang menjalankannya ya. Pagi yang cerah, alhamdulillah kita bisa membuat konten ya di bulan puasa, karena konten sebelumnya di bulan puasa tengah hari lumayan ya, suara serak, tapi tidak mengurangi rasa semangat ya untuk bagi informasi pengetahuan ya teman-teman, itu diantaranya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal lain ya, bukan hanya tentang mesin-mesin, kita juga banyak belajar berbagai hal ya dari teman-teman dekat, baca-baca literasi yang lain ya, untuk menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan ya, informasi yang lebih banyak sehingga teman-teman bisa banyak tahu ya. Banyak teman-teman kita yang punya potensi, yang siap membagikan informasi berbagai macam hal ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ataupun mengenai kontainer atau peti kemas ya diantaranya. Nah, peti kemas salah satu faktor penunjang pada pengiriman logistik ya, apalagi kebetulan perusahaan-perusahaan besar yang menciptakan gali informasinya banyak sekali peti kemas. Apa sih fungsinya, bahan baku apa, kita akan bahas itu semua ya teman-teman. Selain sebagai tempat pengiriman ekspedisi atau pengiriman logistik ya teman-teman, perlu diketahui juga bahwa kontainer multifungsi ini ya, multifungsi ya. Contoh nih, di belakang background kita nih, kontainer kiri, kontainer depan, kontainer fungsinya untuk apa? Bukan berarti untuk mengirim barang ya, karena kebetulan ini bisa jadi kantor diantaranya. Kita review ya kantor seperti apa. Bisa jadi gudang, tempat penyimpanan kunci-kunci ya teman-teman. Jadi multifungsi ya kontainer di sini ya. Kita akan bedah itu semua ya. Pantau terus ya. Nah, ini yang 3 tingkat ya teman-teman. Dia didirikan sama truk keren ya teman-teman. Ini semuanya terisi dengan berbagai kebutuhan perusahaan ya teman-teman. Kita gunakan juga untuk penyimpanan ya, cara ngambilnya ataupun cara nyimpan barang kita menggunakan forklift ya, naiknya menggunakan forklift ataupun truk keren ya. Ini ya teman-teman antaranya. Penampakan luarnya untuk sebuah kontainer ya, dilengkapi dengan satu pintu ya, kiri dan satu kanan. Nah, ini dia ada 2 gembok ya teman-teman, yang bisa dikunci sehingga aman tatkala menyimpan barang berharga apapun jenisnya ya, aman. Cuma dia tahan terhadap temperatur juga, ini temperatur panas dingin buat aluminium ini ya, karena campuran daripada besi juga nih kontainer tersebut ya. Ini ukuran 14, kurang lebih 14 meter ya ke belakang, karena yang kantor itu ukurannya kurang lebih 7 meter ya teman-teman. 7 meteran ya. Ini yang pendek ini 7 meter panjangnya. Ini yang panjang kita lihat nanti ada apa aja. Ini kurang lebih 14 meter ya, tuh diantaranya ya untuk ukuran. Jadi tergantung kebutuhan, keperluan yang digunakan kayak itu ya. Juga ini penampakan belakangnya ya. Jadi untuk belakang bangunan itu rata ya teman-teman ya. Jadi yang 14 meter, yang 7 meter ukurannya sama. Nah, lihat juga ini di bawah ini
Ini salah satu fungsi daripada bolongan di bawah nih, ada nih ya. Salah satu fungsinya dia untuk mengikat nanti di truk kontainer ya, kontainer. Jadi dia tinggal masukkan ya, dipindahkan contohnya dari kapal ya, kapal pelabuhan ke tempat, dia harus digunakan pengunci nanti ya. Mudah-mudahan kita dapat videonya cara pengangkutan kontainer dari kapal ke sampai dengan lokasi ya, diantaranya. Nah, ini juga bisa diangkut juga, selain kontainer digeserkan atau diangkat oleh apa namanya, forklift yang 10 ton ya teman-teman. Ini mungkin di video shot kita sudah tampilkan ya, yang namanya forklift 10 ton itu seperti apa ya. Itu ya bisa digeser, jadi bisa dinaikkan ke atas nih, 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, itu diantaranya ya teman-teman. Jadi bisa digunakan. Nah, inilah salah satu kegunaan kontainer ya. Ini penampakan belakang ya teman-teman. Ini salah satu instalasi listrik juga nih, kita pasang juga nih. Untuk unit AC kita pasang juga diantaranya ya. Itulah teman-teman ya, nanti penampakan belakang ya, bangunan gudang dan kantor admin. Nah, berikutnya untuk ketinggian ini hampir sama sebetulnya, yang panjang 14 meter dan 7 meter hampir sama. Dia ketinggiannya ya, ketinggiannya ini dari sini ke sini kurang lebih 2,5 meter ya teman-teman. Ini sama diantaranya ya. Nah, ini juga antisipasi ini tatkala mati lampu, diantaranya ini ruangan kantor, kontainer kantor, kita belakangnya menggunakan triplek ya, ataupun papan ya. Karena ini luar biasa, tatkala mati lampu, AC mati, panasnya luar biasa kayak di open ya. Jadi kita antisipasi di atasnya juga menggunakan papan ya teman-teman, biar tidak panas tatkala mati lampu, AC tidak hidup ya. Itu diantaranya ya, karena berbahan aluminium campuran ya, jadi panas. Ini kayak di open ya. Untuk tiap ujung tadi udah dibahas, sein lubang juga, ini kotak kanal C ya. Jadi untuk struktur perseginya kanal C baru dia menggunakan aluminium ya. Nah itu ya teman-teman antaranya. Ini salah satu fungsi daripada peti kemas ya, selain kantor dia juga gudang ya teman-teman. Kita lihat ini aktivitas kita pagi hari, selalu gunakan peti kemas untuk menyimpan kunci-kunci ya. Oke, water nuhun, yuk non ya. Ya ini teman-teman ya, diantaranya kita gunakan untuk penyimpanan kunci-kunci, alat-alat, kabel ya teman-teman. Sekarang kita akan menyimpan kunci-kunci sini ya, komplit ya. Ini ukuran 3x7 ada ya teman-teman, komplit di sini ya, untuk portable. Yang tadi ini salah satu fungsi kontainer ya di kita ya teman-teman. Itu diantaranya ya. Ini aluminium ya, ukuran aluminium. Itu ya salah satu fungsi kontainer ya teman-teman. Ini merupakan halaman kantor ya, kantor admin, dan sebelahnya ini gudang nih ya. Nanti tadi kita duduk di sini ya. Mau diantaranya depannya ada atap ya. Diantaranya itu jadi multifungsi ya, salah satu fungsi daripada kontainer di sini. Jadi tidak permanen, ini bangunan bisa dicopot dalam waktu singkat, tidak ribet juga ya. Diantaranya tuh ya, diantaranya teman-teman, salah satu fungsi daripada kontainer ya teman-teman. Coba lihat ke depan ya, interior untuk kantor ya. Nah cukup luas. Ini ada unit komputer juga ya, ber-AC ya, mantap nih ya. Salah satu bukti kantor ya untuk kontainer ya, ada AC-nya, mantap, jadi nggak kepanasan teman-teman. Coba lihat AC ya,
Mantap, mantap. Ini ukuran 7 meter kali 2,5 meter ya teman-teman. Mantap, 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 mantap. Nyaman ya menggunakan AC, adem. Ya, tinggi 2,5 meter ya, lebar 2,5 meter. Cukup lah untuk 4 meja, cukup ya, satu lemari untuk salah satu kantor ya teman-teman. Nah, ini salah satu kegiatan sore ya, sebelum pulang kita nongkrong di sini nih ya, nongkrong bareng. Mau pulang nongkrong di depan kontainer ya teman-teman. Itu yang ukuran yang lebih pendek gitu ya. Itu ya teman-teman, salah satu fungsi daripada kontainer ataupun peti kemas ya. Nah, ini kebetulan yang di depan ini yang ukuran 14 meter kurang lebih ya, 14 meter, lebar 2,5 meter kurang lebih, tinggi 2,5 meter ya teman-teman. Karena mungkin ada yang 3 meter kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang 14 ya, yang di depan kita ini. Video kita kali ini kita ambil sengaja nih di pagi hari biar adem, kita bikin kontennya nih. Nanti kita coba di jam berikutnya kita masuk ya untuk kontainer yang 14 meter ya. Nah, ini kebetulan ada 6 kontainer dengan ukuran panjang-panjang nih teman-teman. Kita akan masuk ya, nanti kita masuk dengan catatan ini kita harus tahu juga jamnya matahari ya. Kita pagi pun sore hari kita bisa masuk lah, dalam artian kita nggak bisa seenaknya masuk. Yang pertama, itu yang kedua juga berkaitan dengan terik matahari ya di bulan suci ini ya. Kalau kita lama-lama di kontainer panas ya. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan kontainer sebagai ruangan ataupun gudang, perhitungkan juga ya dari segi keamanan, sama kedua dari segi itu ya cuaca juga pertimbangan itu. Apalagi teman-teman menyimpan benda kerja ataupun alat-alat yang berbahaya ya, yang mengandung gas ataupun mengandung api ya. Jadi hindari hal-hal yang akan merugikan ataupun berakibat fatal ya, hindari hal tersebut. Jadi jangan menyimpan alat atau benda kerja yang berbahaya di dalam kontainer itu ya teman-teman. Kita akan masuk di kontainer yang ukuran 14 meter ya. Nah, ini berikutnya yang ukuran 7 meter ya. Ini kebetulan sampai dengan 3 tingkat ya teman-teman. Lihat ke atas ya. Ini dinaikkan oleh truk keren ya teman-teman. Mungkin jenis truk keren ini yang sering melihat video shot di channel kita, sering kita tampilkan ya jenis-jenis truk keren ya teman-teman. Ini yang 2 tingkat ya, ini sampai dengan 3 tingkat ya. Ini jadi banyak sekali ya, salah satu fungsi dari kontainer ya. Selain pengiriman ataupun ekspedisi, dia juga
berfungsi untuk menyimpan benda-benda ataupun alat-alat ya teman-teman, gitu ya. Semoga konten-konten kita bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah wawasan, berbagi pengetahuan. Silahkan ada pertanyaan ataupun penambahan, kita tunggu ya di kolom komentar. Ini penampakan belakang ya teman-teman, yang 2 tingkat ya diantaranya. Kita masuk ya teman-teman, ini yang ukuran 14 meter ya, kontainer 14 meter. Wow, coba lihat nih, wow banyak sekali. Dilengkapi dengan rak-rak besi. Komplit, paket komplit. 14 meter, panjang 14 meter. Sampai ujung penuh rak besi ya, soalnya mantap 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 mantap. Nah, dilengkapi juga nih, ada pemanas air nih, mantap nih buat ngopi di bulan biasa ya. Kalau nggak puasa bisa ngopi juga. Jadi berbagai macam kebutuhan akan sebuah kontainer ya, ataupun peti kemas ya teman-teman. Ini penampakan depan ya untuk sebuah kontainer yang 3 tingkat ya. Jadi begitu banyak kebutuhan kontainer ya, bukan hanya kebutuhan sebagai untuk ekspedisi ataupun pengiriman kargo ya teman-teman. Jadi kontainer ini banyak fungsinya ya. Sekarang mungkin sudah digunakan untuk usaha ataupun jualan ya teman-teman, itu diantaranya ya. Tapi teman-teman harus cerdas juga dan jeli bagaimana sih cara menggunakannya, karena perlu teman-teman ketahui ya, di awal kita sudah bahas untuk interior ataupun posisinya itu menyerap sinar matahari cukup panas ya. Kalau misalkan teman-teman buat dagang atau usaha ataupun kamar ya sendiri ya, begitu juga harus diperhitungkan dari segi biaya ya teman-teman, karena ada standar ukuran ya. Ada yang 8 feet, 10 feet, 20 feet, yaitu standar ukuran ya. Ada yang 40 feet, 45 feet ya, berbagai jenis dan ukuran ya teman-teman. Pahami hal ini ya. Selamat mencoba, tambah pengetahuan, wawasan ya teman-teman. Next video kita dengan konten yang berbeda ya teman-teman. Terima kasih.